Sunnah wal Jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Karena enten to wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak seluli saya mau masukkan orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malahan. Kok masukkan orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho. Mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja. Bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel tanda tanya politik, semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy. Video yang barusan sebetulnya video lama, tapi yang namanya video kalau sudah diupload di medsos tidak akan pernah hilang, akan terus muncul dan muncul. Karena video ini dijadikan senjata oleh para kadrun untuk memecah belah NU. Ya terpaksa saya mencoba untuk menjernihkan masalah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua agar menjadi orang-orang yang berotak dalam beragama, dan beragamalah pakai otak. Gimana ibu? Mau enggak? Mari kita beragama pakai otak dan berotak dalam beragama. Bapak-bapak pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mau enggak? Mulai hari ini ke depan kita harus menjadi orang-orang yang beragama pakai otak dan berotak dalam beragama. Karena orang-orang yang tidak berotak dalam beragama dan beragama enggak pakai otak, maka itu orang kayak kebo. Fanatisme yang muncul sehingga tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, karena mereka fanatik, tidak berotak dalam beragama, dan ketika beragama nggak pakai otak. Coba lihat kebo, saking fanatiknya kebo, nenek moyang kebo sampai saat sekarang ya kebo gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Nenek moyang kebo kayak gitu, penerusnya pun kayak gitu, nggak ada perubahan. Kambing pun gitu, kakek moyangnya kayak gitu, keturunan kambing pun kayak gitu. Jadi orang-orang yang nggak berotak dalam beragama dan beragama nggak pakai otak ya kayak kebo, kayak kambing, kayak gajah. Hidupnya tidak akan pernah mengalami perubahan, hidupnya tidak akan pernah mengalami perkembangan yang signifikan. Rasa fanatik yang terlalu tinggi, otaknya nggak jalan, hatinya pun nggak jalan. Summum bukmun amyung fahum la yarji. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, dan punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Jadi orang-orang yang menghina Gus Miftah hari ini, baik ustadz, kiai, ajengan, habaib, rakyat biasa, ya mereka itu manusia-manusia kebo, manusia-manusia kambing, yang dalam berotak gak pakai agama, yang nggak berotak dalam beragama, dan ketika nggak beragama nggak pakai otak, asal lempar dalil aja bro. Pokoknya mau ceramah, mau masuk ke gereja, mau bikin pidato, Arab, kafir, murtad, nggak pakai otak bro.
Padahal dulu Soeharto pernah berceramah, pernah berpidato di gereja, mengucapkan selamat Natal. Tapi tidak ada satupun kiai, ulama, ajengan, habaib yang berani tegur Soeharto, yang berani marahi Soeharto, yang berani nasihati Soeharto. Kenapa? Ya resikonya mampus. Orang yang menentang dan menantang Soeharto itu resikonya besoknya mampus. Modal, men. Karena nggak pakai otak akhirnya. Ketika zaman Soeharto tidak ada satupun ulama yang berani cuap-cuap. Ketika di era Jokowi, dengan begitu enteng mereka melempar dalil, dengan begitu enteng mengkafir-kafirkan orang lain, padahal diri sendirinya pun belum tentu beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi kata Allah mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Karena hak mengkafir-kafirkan, memunafikan, mengislamkan orang lain itu bukan hak manusia, tapi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ustadz yang sudah berani mengkafir-kafirkan Gus Miftah, berarti ustadz tersebut sudah lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Kiai yang berani menuduh Gus Miftah sudah murtad, maka kiai tersebut sudah lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Habaib yang berani mengatakan bahwa Gus Miftah ini sudah berpidato di gereja, sudah melecehkan, merendahkan agama Islam, berarti kiai ini, Habib ini sudah lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Mereka sudah berbuat jahat atas nama agama. Mari kita pakai otak. Andaikan yang bikin mobil itu fanatik, maka sampai sekarang kita tidak akan pernah mengenal yang namanya mobil, tidak akan pernah punya mobil, tidak akan pernah naik mobil. Karena yang menciptakan mobil tidak fanatik, akhirnya mobil menjadi rahmatan lil alam. Semua orang mengambil manfaat dari mobil tersebut. Kenapa? Karena yang bikin mobil tidak fanatik. Yang bikin handphone tidak fanatik loh. Ketika sudah diciptakan, tidak disembunyiin, tidak dipakai sendiri, tapi diproduksi massal, disebarkan, menjadi rahmat bagi seluruh hal. Kebayang kalau yang bikin handphone fanatik, maka sampai sekarang kita tidak akan pernah tahu apa itu handphone, dan kita tidak akan pernah punya handphone. Akhirnya kita terjebak kepada suatu dunia innahu kana zaluman jahula, dunia kebodohan dan kejahilan dan kezaliman. Dalam bahasa Al-Quran, zaman jahiliyah, zamannya orang-orang bodoh, zamannya orang-orang zalim. Orang-orang yang fanatik itulah orang-orang jahiliyah yang bodoh dan zalim. Jadi orang-orang yang sudah menuduh Gus Miftah ini murtad lah, kafir lah, merendahkan Islam lah, mereka ini golongan orang-orang innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang bodoh dan zalim karena fanatiknya terlalu tinggi, sehingga kewarasannya hilang, sehingga tawaduknya pun hilang. Yang ada adalah alladzi yuwaswisu fi sudurinas, menebarkan kejahatan kepada seluruh umat manusia. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi jelas, kenapa umat Islam tidak bisa berkembang? Karena umat Islam ini terjebak dalam dunia innahu kana zaluman jahula, dunia kebodohan dan dunia kezaliman. Fanatisme yang terlalu tinggi membuat mereka tidak berotak dalam beragama, dan ketika beragama gak pakai otak. Ya kelakuannya seperti kebo, kambing, buaya dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini ayo kita gerakan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental, agar kita menjadi orang-orang umat-umat yang berotak dalam beragama, dan yang beragama tapi pakai otak. Sharing, dan sharing. Saring, dan saring. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Gitu aja korek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.